Dalam kasih, dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak sekalian, senang kami kembali menyapa dalam program Sapaan Gembala GKI 5 hari ini Selasa 17 Januari 2023. 17 hari sudah kita jalani di tahun 2023 ini, dan di episode yang ketiga ya, yang keempat tepatnya, 3 sudah kita lampaui, hari ini Selasa keempat. Saya akan membawakan sebuah tema serafim. Apa itu serafim? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu, ada yang masih asing dan sama sekali tidak tahu. Hari ini saya akan mengupasnya dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada hari ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih saat ini kami akan belajar tentang apa itu serafim, belajar memahami, mengerti. Tuhan tolong kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, kami beroleh hikmat Tuhan untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan karya-Mu serta rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak sekalian, serafim adalah sebuah sebutan atau istilah untuk menggambarkan makhluk-makhluk sorgawi yang berada di sekeliling Allah, di tahta Allah. Dan Kian Alkitab yang membahas tentang serafim hanya ada satu, yaitu di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Dan secara khusus tentang serafim itu hanya ada di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 8. Mari kita akan membacanya. Demikian firman Tuhan, Yesaya pasal 6. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang pada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di dalamnya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan ini. Bapak sekalian, kalau kita cermati di perikop ini, ada 2 kata serafim muncul. Yang pertama di ayat kedua dan yang bagian kedua di ayat yang ke-6. Gambaran serafim adalah makhluk surgawi yang bersayap 6, 2 menutup mata ya tadi, 2 menutup kaki-kakinya, dan 2 lagi tadi digambarkan dipakai untuk terbang ya, melayang-layang. Jadi ini sebuah penglihatan nyampaknya yang dialami oleh Yesaya ketika mendapat panggilan Allah menjadi hambanya, menjadi abdi Allah, menyampaikan pesan Allah kepada umatnya, umat Israel ya, yang pada saat itu memang dalam situasi yang tidak mudah. Hidup bangsa Israel yang sudah terpecah, jadi bangsa Yehuda ini menjadi bangsa yang ada dalam pembuangan,
adalah sekedar yang tidak menyenangkan, apalagi mentalitas mereka justru semakin bobrok di hadapan Tuhan. Ya, mereka menjadi tidak setia kepada Tuhan, bersungut-sungut dan menyembah Baal dan sebagainya. Inilah yang menjadi keprihatinan Yesaya, sehingga Yesaya berdoa kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan eh, memanggil Yesaya untuk menjadi hambanya. Menariknya dalam penglihatan tadi, Yesaya menyadari akan dirinya bahwa dirinya adalah berdosa. Lihat malaikat surgawi atau makhluk surgawi tadi yang berseru satu sama lain, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi kepenuh kemuliaannya, mau menegaskan betapa suasana surgawi itu sungguh nyata bagi kemuliaan Allah disaksikan oleh Yesaya yang membuat dirinya sadar bahwa dirinya orang yang najis. Najis bibir artinya perkataannya adalah perkataan yang mudah eh, menyakiti dan mendustakan, bahkan tidak layak di hadapan Allah. Aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir, bangsa yang suka ngolok-olok, yang berkata-kata bohong, ataupun yang juga mengumpat, menghujat Allah. Dan ini menjadikan sebuah kesadaran Yesaya merasa tidak layak untuk menjadi hambanya. Tapi ada salah satu serafim yang akhirnya datang menyentuh bibirnya dan mengatakan, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bapak sekalian, ini menjadi penegasan bagi Yesaya bahwa dia sudah diampuni, dia sudah dihapuskan dosa-dosanya, dan dia akhirnya berani memberikan sebuah jawaban ketika Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya dengan tegas mengatakan, ini aku, utuslah aku. Jadi maksud kalian tentang serafim ini menjadi sebuah kisah yang penting untuk kita ingat. Yang pertama tentang panggilan Yesaya yang menyadari keberdosaannya, kelemahannya, ketidaklayakannya, tetapi Allah yang telah memanggilnya, melayakkan, dan yang akan mengutusnya. Hal pertama itu. Yang kedua yang saya ajak kita perhatikan, saudara, Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8 ini merupakan dasar teologis bagi liturgi peribadahan GKI, secara khusus liturgi kebaktian Minggu, di mana kita diajak untuk berhimpun, ada 4 ordo ya, berhimpun, kemudian kita mengakui dosa kita, kemudian ada berita anugerah, lalu ada pemberitaan firman, ada pengucapan syukur dengan persembahan, dan yang terakhir ada pengutusan. Maka ini menjadi penting kita sungguh bersyukur sebagai warga GKI menyadari kehidupan spiritual kita, terutama pada kebaktian peribadahan kita. Kita senantiasa diajak untuk mengingat bukan hanya diri kita, tapi hidup dunia lingkungan di sekitar kita. Dan kita bukan hanya dipanggil untuk menyucikan, menguduskan diri kita, tetapi kita juga mau dipakai oleh Allah menyatakan anugerah, berita sukacita, menyatakan kasih Allah bagi dunia ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, terus kita menyadari akan tugas panggilan kita. Bukan hanya terus kita boleh bersukacita karena anugerah pengampunan daripada Tuhan telah disediakan bagi kita di dalam Kristus, tetapi kita pun juga harus dengan sukacita siap. Ini aku, utuslah aku. Menjadi utusan Tuhan bukan berarti menjadi hamba Tuhan saja, menjadi penatua saja, menjadi aktivis pelayan saja, tetapi setiap kita dipanggil Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan lewat tutur kata kita, perkataan kita. Tadi sangat jelas ya, bisa saja najis bibir karena perkataan kita mudah mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang, menyakiti orang, membuat orang menjadi tidak nyaman. Itu mari kita sadari. Dengan perkataan kita pun bisa sebaliknya. Kita memberi semangat kepada orang, memulihkan yang terluka, yang terpuruk, memberi semangat bagi mereka yang galau, yang sedang putus asa.
Dan yang perlu saya ajak untuk kita sadari, waspadai juga, bahwa perkataan-perkataan kita bukan hanya yang dari mulut saja, tetapi yang keluar dari gadget kita. Karena ketikan jari jemari kita menyusun kata-kata, entah dalam WhatsApp, status komen di Facebook, IG, medsos apapun itu, mari kita terus ingat, sadari, waspadai. Perkataan yang kita keluarkan itu mencerminkan isi hati kita. Oleh sebab itu, saya terus mengajak menyadari bahwa kita sebagai murid-murid Kristus, pengikut Kristus, mari tunjukkan kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang menghadirkan ketentraman, kata-kata yang menghadirkan kedamaian, kata-kata yang juga menginspirasi ataupun memotivasi orang untuk menjadi lebih baik. Saya teringat apa yang pernah diungkapkan oleh Mother Teresa. Jangan biarkan seorang pun pergi daripadamu dengan perasaan yang tidak lebih baik. Mari kita terus menjadi saluran kasih Tuhan, mulai dari perkataan-perkataan kita. Tuhan kiranya terus menolong. Amin. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kembali boleh bersama-sama belajar bagian dari Alkitab, yaitu tentang serafim, makhluk surgawi yang berada di sekeliling tahta Allah, yang mendapat tugas khusus untuk memberikan bukti tanda penghapusan dosa bagi Yesaya, menjadi bukti bahwa Allah berkuasa penuh untuk mengampuni, menyucikan setiap dosa manusia. Secara khusus kami bersyukur dalam Kristus kami boleh beroleh penganugerah pengampunan itu dengan sungguh nyata, dan membuat kami sadar bahwa setiap mereka yang telah diampuni dosa-dosanya, mereka juga terpanggil untuk menjadi alat-alat di tangan Tuhan. Berkati setiap anakmu dalam setiap tugas panggilan mereka masing-masing, bukan hanya dalam gereja, tetapi dimulai dari keluarga, tempat studi, pekerjaan, usaha, bahkan di tengah bangsa ini, kami semua dengan peran masing-masing boleh terus menyatakan kasih Tuhan, terang Kristus, membuat kehidupan di mana kami berada menjadi lebih baik. Tuhan, kami saat ini bersehati, berdoa, secara khusus kami mau bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari Senin 16 Januari. Ada Bapak Luki Wijaya, Bapak Nyoman Yuriyanta, Ibu Francisca Vina Hartanti, dan juga Saudari Diana Michelle Faot. Juga pada hari ini Selasa 17 Januari, ada Bapak Tat Sudirjo. Kami membawa saudara-saudara kami yang berulang tahun ini untuk senantiasa mendapat limpahan anugerah kasih Allah dalam hidup dan kehidupannya, bersama orang-orang terkasih, bersama keluarganya, rekan-rekan, dalam persahabatan mereka, juga terus boleh memancarkan kasih Kristus. Kami bersyukur saat ini juga mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, dalam setiap kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dalam mewujud nyatakan pekerjaan. Kami juga saat ini mau bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah boleh ditetapkan menjadi calon penatua untuk melayani sebagai penatua periode 2023-2026. Biarlah Tuhan menolong, berkati mereka dalam tahapan-tahapan berikutnya. Mereka akan mengikuti pembekalan-pembekalan baik dari internal Majelis Jemaat GKI 5 maupun dari PPMK Klasis Jakarta Barat. Tuhan menolong, berkati agar mereka berkomitmen untuk mempersiapkan diri dan mengikuti setiap tahapan-tahapan selanjutnya untuk boleh terus memperlengkapi diri untuk melayani Tuhan sebagai penatua di GKI 5 secara khusus maupun dalam lingkup-lingkup yang lebih luas. Tuhan memberkati majelis yang memperlengkapi dalam setiap program-program yang ada. Tuhan menolong agar itu semua semakin membuat gerejamu GKI 5 semakin bersehati, sepikir, mewujud nyatakan pekerjaan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan dan kegiatan yang ada di GKI 5. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa permohonan kami pada hari ini dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus,
yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih setialah Bapa, kasih karena Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus akan senantiasa menuntun, memimpin langkah kehidupan dan memberkatimu. Haleluya. Amin.